Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, gimana kabarnya selama pandemi ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku sekalian, pada saat sekarang ini syukur alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam nuansa yang berbeda, yaitu pada saat ini kita masih belajar dengan metode daring ya, atau metode online. Namun saya berharap ini bukan merupakan satu kendala bagi kita, bukan satu alasan bagi kita untuk terus belajar dan untuk terus menuntut ilmu. Karena sebagaimana kita maklum, di dalam agama kita yaitu agama Islam, Nabi kita pernah menyampaikan kepada kita bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim, apatah lagi kita sebagai generasi muda, yang namanya menuntut ilmu itu sudah merupakan satu kewajiban, bahkan kebutuhan. Dan apabila kita pada saat ini kita terlena dengan masa muda kita menghabiskan masa muda kita dengan tidak menuntut ilmu, maka bersiaplah, penyesalan pasti akan menghampiri kita kelak ketika kita dewasa nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu bab tentang kewajiban seorang muslim terhadap jenazah atau tata cara pengurusan jenazah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah, di sini saya pribadi akan mengingatkan diri saya pribadi dan juga anak-anakku sekalian bahwa yang namanya kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. Entah kapan, di mana, penyebabnya apa, hanya Allah yang tahu. Tapi terlepas dari itu semua, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kematian itu pasti akan menghampiri diri kita. Maka tentu dengan menanamkan rasa atau sikap seperti itu, kita berharap segala macam bentuk tingkah laku kita, tindak tanduk kita, senantiasa kita bisa mengontrolnya. Yang harusnya ada keinginan kita untuk berbuat tidak baik, tapi kita ingat dengan yang namanya kematian, kita urungkan niat untuk tidak berbuat baik tersebut. Yang tadinya kita ingin berbuat maksiat, enggan melakukan sholat dan seterusnya, tapi ketika kita ingat dengan yang namanya kematian, timbul lagi giroh, semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, masih berbicara tentang kematian ya. Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya kematian itu merupakan satu hal yang pasti ya. Di dalam kematian ya, Allah merahasiakan 3 hal. Apa saja? Yang pertama yaitu anil wakti. Yang pertama itu tentang waktu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini kapan tahu dia akan meninggal ya. Jadi kita
Ya, jangan merasa bahwa diri kita masih muda, waktu kita masih panjang di dunia ini, umur kita baru belasan, saya matinya masih lama. Tidak seperti itu. Karena sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa yang namanya waktu kematian itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah sengaja merahasiakan itu dengan maksud dan tujuan agar kapanpun ajal menjemput kita, kita selalu siap. Ya, kita sudah punya bekal. Ya, bekal apa yang harus kita siapkan? Tentu saja bekal amal soleh. Ya, tadi saya katakan jangan mentang-mentang kita merasa saya masih muda, sholatnya antar aja kalau udah tua. Saya masih muda, malas ngaji sekarang, antar aja ngajinya kalau udah tua. Kalau umur kita sampai tua, kalau sebelum tua umur kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita bawa? Ya, maka dari itu mari sama-sama ya kita persiapkan betul-betul ya. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kita untuk hidup di dunia ini, kita manfaatkan waktu tersebut dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, itu yang pertama, anil waktu. Dan yang kedua apa? Anil makan, tempat. Tidak ada satu orang pun yang tahu tempatnya di mana orang tersebut akan meninggal. Ya, mungkin kalau kita bisa memilih, ya kita semua ingin mati di dalam masjid, dalam keadaan sujud, atau dalam keadaan berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bisa memilih. Ya, tapi lagi-lagi tadi saya katakan bahwa tempat juga merupakan rahasia Allah. Ya, tempat merupakan rahasia Allah yang sengaja Allah rahasiakan itu semua. Tujuannya apa? Tadi tujuannya diantaranya adalah agar langkah kaki kita senantiasa kita tujukan ke tempat yang baik ya, ke masjid taklim, ke tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ceramah ya. Kalau kita meninggal di tempat seperti itu, insya Allah adem ya, adem ya. Jangan ini kita meninggal di tempat-tempat yang senantiasa dimurkai oleh Allah ya. Itu udah ketahuan tuh kalau orang matinya di tempat yang atau di tempat maksiat, udah ketahuan dah tuh nanti ujungnya bakal kemana ya. Makanya ya tadi saya bilang rajin-rajinlah kita ke tempat-tempat majelis ilmu, ke masjid, rajin-rajin kita ya. Dan yang terakhir adalah anil asbab, penyebab kematian nggak ada yang tahu ya. Mayoritas ya memang pada umumnya sebelum orang meninggal itu orang akan merasakan yang namanya sakit, atau orang akan mengalami sakit ya. Tapi ingat, itu penyakit tersebut hanya sebab saja ya, yang mana pada dasarnya ketika dia sakit kemudian dia meninggal, pada dasarnya itulah batas kontrak dia di dunia. Sakit hanyalah sebagai penyebab ya, dan tidak melulu orang meninggal karena sakit, tidak ya. Banyak orang yang sehat tahu-tahu meninggal. Paginya masih bercanda sama kita, masih ngobrol sama kita, sore-sorenya kita udah dengar nama dia diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi itu sebabnya kita tidak pernah tahu ya. Penyakit hanya sebab ya. Jangan beranggapan wah saya mah kalau mau sakit atau saya kalau mau meninggal biasanya sakit dulu nih, ini masih sehat, meninggalnya masih lama. Tidak begitu juga ya. Sebab Allah yang tahu. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang masuk kita kepada materi ya, tentang tata cara pengurusan jenazah di dalam agama kita ya, agama Islam ya. Jadi orang yang masih hidup itu mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang meninggal. Artinya kita yang masih hidup ketika mendengar saudara kita meninggal, itu pada hakikatnya kita mempunyai tanggung jawab atas orang yang meninggal tersebut. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah mengurusi jenazah tersebut ya. Di dalam agama kita, agama Islam, mengurusi jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah
Pak, apa sih yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim, dan apabila sebagian orang sudah melakukannya, maka sebagian orang lagi gugur kewajibannya. Atau contoh mudahnya begini, misal ya, di kampung kita ada yang meninggal. Nah, ketika orang meninggal tersebut, ada tuh yang mengurusi jenazahnya. Ya, segelintir orang sudah mengurusi jenazah orang yang meninggal tersebut. Maka bagi orang yang tidak mengurusi jenazahnya, itu sudah tidak berdosa. Kenapa? Sudah diwakilkan. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Tapi apabila ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurusi, ya, sebagaimana layaknya, maka satu kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Itulah fardu kifayah, ya. Nah, baiklah anakku sekalian, ya. Jadi hukum mengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Nah, ada beberapa kewajiban kita terhadap jenazah. Ya, paling tidak di sini ada 4. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka ada 4 kewajiban kita. Apa saja? Yang pertama adalah memandikan, ya. Yang kedua apa? Setelah dimandikan, yang kedua mengkafankan. Setelah mengkafankan apa? Yang selanjutnya adalah mensolatkan. Dan yang terakhir, kewajiban kita atau tanggung jawab kita terhadap jenazah yang terakhir adalah menguburkan, ya. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengkafankan. Yang ketiga mensolatkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menguburkan, ya. Jadi ketika ada jenazah, kewajiban kita 4 hal tersebut, ya. Memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian mensolatkan, dan juga yang terakhir adalah menguburkan. Baiklah anakku sekalian, sekarang sedikit kita akan bahas, walaupun singkat sedikit. Di sini saya akan coba membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tata cara memandikan jenazah, ya. Ketika jenazah meninggal, maka salah satu kewajiban kita atau tanggung jawab kita adalah memandikan. Kemudian apa saja sih atau bagaimana sih tata caranya? Hal yang pertama adalah sebelum jenazah tersebut kita mandikan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apa saja? Di antara hal-hal tersebut adalah tempat yang layak untuk memandikan jenazah, ya. Jadi tempat yang layak. Maksudnya apa, Pak? Tempat yang layak? Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan tempat yang layak di sini, hendaknya ketika kita ingin memandikan jenazah, tempat tersebut tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang yang sedang lalu lalang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, tempat yang layak. Jangan jenazah kita mandikan kemudian bisa dilihat orang banyak, ya, tidak etis dan juga tidak baik. Jadi yang dimaksud tempat yang layak di sini adalah tempatnya tertutup, ya. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan peralatan, ya. Peralatan di dalam memandikan jenazah. Apa saja peralatannya atau perlengkapannya? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita ingin memandikan jenazah, ya, yang namanya bak, kemudian gayung, kemudian sabun, kemudian pembersih, kemudian ada kapur barus di situ, ada air mawar, ada daun bidara dan seterusnya. Itu kita harus persiapkan terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah, ya. Jadi hal-hal tersebut, ya, harus sudah kita persiapkan. Kemudian selanjutnya di sini selain hal-hal yang berkaitannya dengan benda, kita juga harus mempersiapkan tentang siapa sih yang berhak memandikan jenazah, ya. Ini juga orangnya harus kita persiapkan, ya. Jadi orang yang berhak memandikan jenazah, ya, sudah tentu adalah muhrim daripada si mayit atau daripada si jenazah, ya. Siapa? Misalnya anaknya,
atau ibunya. Atau Pak, bagaimana kalau seandainya dari keluarganya tidak ada yang bisa memandikan, khawatir salah dan seterusnya, orang lain boleh atau tidak? Boleh memandikan jenazah, ya. Kalau di kampung-kampung biasanya ada amil tuh yang suka memandikan jenazah, tapi dengan catatan ya, amil tersebut harus sejenis dengan si mayit. Misal kalau si mayitnya laki-laki, maka amilnya juga harus laki-laki, ya. Kemudian apabila si mayit atau si jenazah perempuan, ya, maka amilnya ya itu harus perempuan juga. Nah, kalau kita mau mendampingi, boleh atau tidak Pak mendampingi amil? Misalnya Pak, bapak saya meninggal, saya ingin ikut memandikan dengan amil, boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh. Jadi kita ikut memandikan jenazah, ya. Tapi ingat ya, jangan mentang-mentang misalnya ada keluarga kita yang meninggal, kemudian kita tidak tahu tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar, kita memaksakan diri untuk kita saja yang memandikan, orang lain nggak boleh. Itu juga kurang bijak, ya. Itu juga kurang bijak, ya. Jadi kalau kita mau ada satu orang yang ahli, kita hanya mendampingi saja, ya. Kemudian selanjutnya, ya, dalam hal memandikan jenazah, ya, di sini kita harus perhatikan juga, ya. Kita harus persiapkan, kita harus tahu juga bahwa anggota tubuh yang dibasuh atau yang disiramkan ke jenazah tersebut sebaiknya itu didahulukan dari anggota tubuh yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan, kemudian nanti sebelah kiri, sebelah kanan lagi, dan seterusnya, ya. Selain beberapa persiapan di sini tentang tata cara memandikan jenazah, ya, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam memandikan jenazah. Atau dengan kata lain, jenazah siapa sih yang boleh kita mandikan, ya? Atau syarat-syarat jenazah yang boleh dimandikan itu siapa saja sih? Yang pertama tentu saja jenazah yang memang harus dan boleh dimandikan, yang pertama adalah jenazah tersebut adalah orang muslim atau muslimah, ya. Jadi ketika jenazah tersebut merupakan saudara kita seiman, seagama, maka itu, ya, kita boleh, bahkan dianjurkan untuk memandikan jenazah tersebut. Yang kedua adalah jenazah tersebut bukan meninggal karena mati syahid, ya. Jadi pada zaman Nabi itu ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi itu banyak sekali sahabat yang gugur di dalam medan perang. Medan perang tentu saja di dalam membela agama Allah, ya. Itu Nabi memerintahkan orang tersebut tidak perlu dimandikan, ya. Kenapa tidak perlu dimandikan? Orang tersebut mati dalam keadaan mati syahid, yang menurut riwayat nanti darahnya itu akan menjadi saksi kebaikan bagi si jenazah tersebut, ya. Makanya ketika orang mati syahid, ya, dia tidak perlu dimandikan. Ingat ya, catatannya mati syahid, bukan mati konyol, ya. Kalau ada teman kita, Pak, teman saya tawuran, kemudian ya badannya berdarah-darah, dimandikan nggak? Katanya kalau berdarah nggak boleh dimandikan. Berdarahnya bagaimana dulu, ya? Kalau berdarahnya perang karena membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, ya, maka darahnya akan menjadi saksi kebaikan buat dia. Kalau matinya saya contohkan seperti tadi, bukan menjadi saksi kebaikan, itu mah, ya, kebalikannya, ya. Dan anak-anakku sekalian, selanjutnya, ya, badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian. Jadi syarat untuk memandikan jenazah atau jenazah yang harus dimandikan, ya, walaupun mohon maaf, ya, ketika ada kasus tabrakan atau orang lagi ngedaki gunung, sekian lama dicari tidak ketemu, ya, setelah ketemu ternyata sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayit, yang tertinggal hanya separuh badan saja. Apakah itu boleh dimandikan? Boleh, ya, boleh untuk dimandikan, ya. Yang penting ada jenazah dari si mayit, apapun itu bentuknya, misalnya hanya kepala, hanya tangan, atau hanya kaki, itu boleh dimandikan, ya. Itu singkat tentang bagaimana tata cara atau syarat dalam memandikan jenazah, ya. Kemudian
Yang kedua yaitu tata cara mengkafani jenazah. Tadi kewajiban seorang muslim diantaranya yang pertama selain dia memandikan yaitu mengkafani. Ya, mengkafani mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu ya mengkafani itu seperti apa. Biasanya jenazah itu dibungkus dengan kain kafan yang berwarna putih, itulah mengkafani. Ya, namun sebelumnya biasanya itu ada beberapa prosesi yang dilakukan ya. Misalnya matanya ditutup dengan kapas, seluruh lubangnya ditutup dengan kapas, baru dikafani, yaitu mengkafani jenazah. Dan sini ya perlengkapan yang harus kita siapkan di dalam mengkafani jenazah, yang pertama jelas kain kafan, ya kain kafan. Dan ini jumlahnya berbeda antara jenazah atau mayit laki-laki dengan jenazah perempuan. Ya, kalau jenazah laki-laki ya disunahkan 3 ya. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu disunahkan 5 lapis kain kafan ya. Jadi itu yang pertama kain kafan. Yang kedua ya kapas secukupnya. Nah kapas ini fungsinya buat apa? Tadi saya jelaskan ya, biasanya ketika orang meninggal ya kapas itu berfungsi atau bertujuan untuk menutup seluruh lubang yang ada di anggota tubuh. Matanya ditutup, kemudian telinganya ditutup, hidungnya ditutup, dan seterusnya. Mungkin anak-anakku sekalian pernah menyaksikan ya bagaimana tata cara mengkafani jenazah ya. Kemudian bubuk cendana atau wangi-wangian lah, wangi-wangian yang mana ini bertujuan ya agar si jenazah kelak ya tidak menimbulkan bau gitu ya. Anak-anakku sekalian, kiranya ini 2 hal terlebih dahulu yang akan saya sampaikan ya. Kemudian ini juga baru secara singkat, nanti sisanya yaitu mensolatkan kemudian menguburkan jenazah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nanti biar kalian jelas juga bagaimana tata cara mengurus jenazah, nanti insya Allah pada akhir bab ini saya akan kirimkan atau saya akan setelkan sebuah video bagaimana tata cara pengurusan jenazah yang baik dan benar ya. Kiranya pada pertemuan kali ini hanya ini yang saya sampaikan. Terus semangat belajar, terus semangat beribadah, ngaji, sholat, patuh sama orang tua, jaga kesehatan, insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat ya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.